Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wa ala kulli fadillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri, para mahasiswa, para pemirsa, para jamaah, dan seluruh kaum muslimin muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita awali kajian tafsir tematik surat Al-Kautsar 1-3 yang berkaitan dengan diperintahkannya untuk sholat dan juga diperintahkannya untuk berkorban. Dalam konteks ini yaitu sholat Idul Adha. Sebelum itu kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Kita tujukan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri, para anak, para cucu, para cicit, para habaib, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, bil khusus Kiai Hasyim Asy'ari, dan tak lupa keluarga kita semua yang sudah meninggal. Kemudian tak lupa kita semua para santri, para mahasiswa, para jamaah, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti ngaji tematik kali ini. Mudah-mudahan diberi ilmu yang barokah, diberi hidup yang maslahah, diberi hidup yang mubarak. Amin ya rabbal alamin. Ala niyah sholihah lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surat Al-Kautsar terlebih dahulu. Mari bersama-sama membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Silakan disimak di samping sini nggih. Wa minasuratil lati yuzkaru fiha al-kautsaru wa hiya kulluha makiyatun. Dari surat yang di dalamnya disebutkan Al-Kautsar. Jadi kenapa surat ini dinamakan surat Al-Kautsar? Karena surat ini terdapat nama Al-Kautsar. Makna Al-Kautsar itu banyak, diantaranya yang pertama nikmat yang banyak sekali, many nikmat. Kemudian yang kedua adalah telaga Kautsar, yaitu telaga milik Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak diperuntukkan untuk umatnya. Kulluha makiyah. Jadi surat Kautsar ini adalah surat yang turun di kota Mekah. Tetapi menurut Ibnu Abbas ini ya,
wal kalbi wa muqatil. Ini jadi surat Al-Kautsar di dalam tafsir Tanwirul Miqbas karya Ibnu Abbas itu termasuk makiyah. Tetapi menurut Hasan, Ikrimah, Mujahid, wa Qatadah di dalam versi yang lain atau dalam kitab yang lain ini tergolong madaniyah. Tetapi yang lebih kuat adalah makiyah. Kita lanjutkan. Ayatuha salasun wa kalimatuha asyrun. Ayatnya itu ada 3, ya toh, yang sudah kita baca itu. Yang kedua, kata-kata, kalimat itu kata-kata itu ada 10. Jadi kalau kita hitung inna a'tainaka sampai al-abtar itu jumlah katanya, kata itu ada 10. Wa hurufuha isnani wa arba'una harfan. Hurufnya ada 2 dan 40, berarti 42 huruf. Jadi inna a'taina sampai akhir itu hurufnya ada 42 huruf. Wa bi isnadihi an Ibni Abbas fi qaulihi ta'ala, dan diisnadkan atau disandarkan dari Ibnu Abbas di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Kalau kita bahas, kita teliti secara ilmu nahwu dan shorof, inna itu huruf taukid. Nah itu dhamir mutasil menjadi isimnya inna. Khobarnya mana? Ini jumlah fi'liyah. A'tainakal kautsar. Ini jumlah fi'liyah, mahalnya mahal rofa karena menjadi khobarnya inna. A'ta yu'ti itu memberi. Nah, a'taina berarti kita memberi. A'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu. Mukai berarti maf'ul bih yang pertama. Memberimu apa? Berarti ada maf'ul bih yang kedua, yaitu al-kautsar, nikmat yang banyak. Sungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Yaqulu Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, a'tainaka, kami telah memberimu ya Muhammadu, wahai Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad, al khaira al katsira, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, wal qur'ana minhu, dan Al-Qur'an darinya. Jadi Al-Kautsar ini maksudnya kebaikan yang banyak, Al-Quran. Bahkan di dalam tafsir yang saya baca itu berupa nikmat kenabian, nikmat Rasul. Wah itu. Nah, wa yuqalu al-Kautsaru, dikatakan Al-Kautsar itu adalah nahrun, sungai fil jannah. Jadi telaga atau sungai di surga, atallahu Muhammadan, yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini begitu. Fasholli li rabbika, fa itu fa-nya fa atof ya, yufidu ta'kib, yang bermakna ta'kib, mengiringi. Fasholli, maka sholla yusolli, sholli, sholatlah, fi'il amar. Li itu huruf jar. Li rabbika, rabbi berarti majrur karena ada huruf jar li. Ka itu mudhaf ilaih, mabni alal fathi. Li rabbika,
Fasholli li rabbika, maka sholatlah kepada Tuhanmu, syukron lidzalik, untuk atau dalam rangka bersyukur karena itu, atau karena nikmat-nikmat yang banyak yang diberikan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ada nikmat yang berbasis dunia, jadi kenikmatan di dunia, ada kenikmatan berbasis ukhrawi kelak di akhirat. Termasuk kita, itu luar biasa, kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita rasakan, ada yang tidak. Hari ini kita bisa bernafas, melihat matahari, merasakan angin. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Begitu. Harus kita syukuri. Dalam konteks ini harus sholat. Nah, di dalam beberapa tafsir, termasuk tafsir di dalam tafsir mana ini? Sebentar. Tafsir Tabari, ya, di dalam tafsir Tabari, haddatsana Ibnu Hamid qala sana hukam an Abi Ja'far an Rabi fasholli li rabbika wanhar qala idza sholaita yaumal adha fanhar. Apabila kamu sholat pada hari raya Id, maka berkorbanlah. Jadi sholat di sini dimaksudnya yaitu sholat Id, Idul Adha. Lalu berkorbanlah. Jadi banyak di dalam tafsir Imam Tabari, kemudian tafsir Al-Baghawi. Kalau dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwa qala Ikrimah wa Atha wa Qatadah fasholli li rabbika sholatal Id yauman nahri, yaitu sholat Id pada hari nahar, hari penyembelihan. Wanhar nusukaka, dan berkorbanlah. Nusukaka yaitu untuk manasik hajimu, nah, gitu, untuk manasik hajimu. Jadi konteksnya itu berkorban ya di dalam bulan Dzulhijjah, tidak ada berkorban itu di bulan-bulan yang lain, tidak bisa. Ya, marep gawe bid'ah ya. Berarti kalau orang itu korban kok di bulan Muharram, kemudian bulan Rajab itu, apalagi Ramadan, ya tidak bisa. Korban itu ya ada waktunya di dalam bulan Dzulhijjah. Kita lanjutkan. Wanhar, jadi kita sholat kepada Allah. Kalau dalam tafsir yang lain juga sholat yang diwajibkan. Idul Adha kan sunnah, ya. Kalau di dalam tafsir apa ini namanya? Sebentar. Di dalam tafsir Al-Baghawi tadi, wa qala Sa'id bin Jubair wa Mujahid fasholli sholawatil mafruḍah. Nah, yaitu sholat-sholat yang difardukan. Nah, jadi ada sholat yang difardukan, ada sholat nafilah, sholat yang termasuk sholat sunnah. Tapi mayoritas para mufassir itu menyatakan di sini adalah sholat apa? Sholat Idul Adha, ya, sholat Idul Adha. Termasuk dalam tafsir Jalalain, fasholli li rabbika itu sholat Idin Nahri, yaitu sholat Idul Nahar atau Idul Adha. Wanhar nusukaka, begitu. Dan berkorbanlah.
untuk manasik hajimu. Itu. Jadi kenapa kita diperintahkan oleh Allah dalam hal ini untuk sholat Idul Adha, itu dalam rangka bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Di orang yang nggak sholat berarti dia adalah kufur. Lah, terkait pandemi yang ada berarti sesuai dengan arahan para ulama di daerahnya masing-masing. Ketika tidak ada sholat Idul Adha di masjid, ya dilaksanakan di rumah sendiri, begitu. Nah, sesuai arahan para ulama, para pejabat yang setempat ya, begitu. Jadi jangan khawatir untuk tidak bisa sholat di masjid, begitu. Nah, sholatnya di rumah masing-masing. Wanhar istakbil binahrika ilal kiblah. Jadi wanhar itu wawu ataf ya ke sholi tadi, huruf ataf. Nahara yanharu inhar, berkorbanlah. Istakbil binahrika ilal kiblah, hadapkanlah korbanmu menghadap ke kiblat. Jadi kalau menyembelih harus menghadap ke kiblat. Wa yuqalu ba' yaminika ala shimalika fi sholah. Letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu di dalam sholat ini. Allahu Akbar. Ini bukan Allahu Akbar, malah ini tidak bisa. Allahu Akbar gini tidak bisa. Atau malah gini-gini ya, tidak bisa. Itu wanhar itu ada yang mengartikan letakkanlah tangan kananmu di atas tangan kirimu di dalam sholat. Wa yuqalu istaghfir ruku'a wa sujuda, sempurnakanlah, cukupkanlah ruku' dan sujud hatta yabdua nahruka, sampai muncul hari penyembelihan atau waktu penyembelihan. Artinya sempurnakanlah sholat Idul Adha, ruku sujudnya sampai nanti waktu penyembelihan. Atau artinya sampai selesai, disempurnakanlah. Jangan tergesa-gesa dalam sholat. Kemudian fasoli li rabbika wa yuqalu fasoli li rabbika, salatlah kepada Tuhanmu salata yauman nahri, salata yaumin nahri, salat pada hari raya Idul Adha atau hari penyembelihan. Wanhar al buduna. Jadi maknanya ada 3 di dalam tafsir Tanwirul Mikbas Ibnu Abbas ini. Yang pertama tadi suruh menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat. Kemudian letakkanlah tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Cukupkanlah rukuk sujud sampai muncul hari penyembelihan atau waktu penyembelihan. 4 ya. Yang keempat, sholatlah kepada Tuhan pada hari Yaumun Nahar, hari penyembelihan, dan sembelihlah al-buduna. Al-buduna itu kalau dalam Arab itu onta-onta, dan berkurbanlah dengan onta-onta. Kalau dalam hal ke Indonesia ya sapi atau kambing begitu. Inna syani'aka, inna itu huruf taukid, syani'a berarti dia isim inna. Inna syani'aka, itu ka itu mudhaf ilah ya. Syani'aka itu mudhaf ilah. Ka itu huruf huruf domir muttasil mabniun alal fathai. Mubghiduka, ada sungguhnya orang yang membencimu. Wal abtar iku, jadi khobarnya itu terdiri dari khobar jumlah
ismiyah. Huwa yaitu mubtada, al-abtar iku khobar. Jadi khobarnya dari jumlah ismiyah. Abtar, makna abtar, sungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus. Dalam beberapa tafsir, terputus dari rahmatnya Allah, terputus dari kebaikannya Allah. Abtar an ahlihi, yaitu terputus dari keluarganya, wa waladihi, anaknya, wa malihi, dan hartanya, wa angkuli khair, dan dari setiap kebaikan la yudhkaru ba'da mauti bi khairin, yang mana tidak disebut kebaikan setelah ia meninggal dengan kebaikan pula. Jadi artinya terputus dari keluarganya, dari anaknya, hartanya, dan dari setiap kebaikan yang tidak disebut setelah ia meninggal dengan kebaikan. Wahwa, yaitu siapa? Al-As bin Wail Al-Sahmi. Jadi siapa yang terputus di sini itu orang-orang yang membenci Rasul, menghadang di saat Rasul berdakwah, begitu. Wa anta tadhkuru bi kulli khairin kullama adhkuru. Engkau menyebut dengan setiap kebaikan setiap saya menyebut atau mengingat. Wa dzalika annahum qalu, dan hal itu karena mereka mengucapkan inna Muhammadan, ini kata si As bin Wail ya, sungguhnya Muhammad adalah wal abtar, yang terputus. Ba'dama mata ibnuhu Abdullah, setelah meninggal putranya Abdullah. Muhammad, itu kata As bin Wail As-Sahmi, kamu akan terputus, tidak punya keturunan, karena anakmu sudah meninggal. Bahkan di dalam versi yang lain, engkau sebentar lagi juga akan meninggal. Begitu. Sampai digitukan oleh As bin Wail. Jadi salah satu kenapa ayat surat Al-Kautsar ini turun ya karena ada ucapan dari As bin Wail yang mengatakan Nabi itu membuli, Nabi itu sudah tidak punya keturunan, Nabi itu sudah terputus. Padahal dialah yang terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu perintah sholat Idul Adha, walaupun dalam hal ini hanya sunnah. Begitu juga korban. Berkorban itu dalam rangka sholat, dan korban itu dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan, baik nikmat batin, nikmat zahir, nikmat yang abstrak maupun yang real, yang nyata. Ya, begitu. Oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan lisan alhamdulillah, baik dengan hati dengan alhamdulillah, atau mengatakan yang baik, atau dengan hati merasa nyaman, merasa senang, merasa bahagia atas diberikannya nikmat, lalu ditunaikan melalui berkorban, baik korban sapi, korban kambing, atau unta atau bersyukur dengan anggota badan, ya tadi sholat, puasa, sedekah, infak. Itu bagian dari dalam rangka bersyukur kepada Allah. Jadi sebenarnya sekali lagi kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat Idul Adha, kemudian berkurban karena tiada lain, untuk taqarrub, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup di dunia hanya dititipi, hanya diberi kesempatan untuk memiliki hanya sementara. Justru kita bersedekah, justru kita berinfak,
berkorban itulah harta yang abadi. Maka jangan hemat, jangan pelit untuk kebaikan. Itu tafsir Tanwirul Mikbas terkait nikmat yang sangat banyak yang diberikan Kanjeng Nabi. Lah, setelah diberi nikmat, Nabi diperintahkan untuk bersyukur dengan cara sholat dan berkorban. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da' wa dawa.